Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Cyber Culture Bapak Babai Barmawi MSc serta teman-teman yang sangat saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena pada hari ini saya bisa melakukan presentasi atau menjelaskan sedikit informasi tentang cybercrime carding. Carding merupakan salah satu bentuk kejahatan dari dunia cybercrime yang biasanya berkaitan dengan dunia perbankan, terkhusus untuk kartu kredit. Carding adalah satu kegiatan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Biasanya data kartu kredit bisa dipergunakan seperti itu karena pelaku mencuri. Ya betul, mencuri. Biasanya menggunakan dari situs ilegal atau jaringan spammer. Ada pula penyebutan untuk pelaku dari cybercrime carding tersebut, yaitu carder. Terdapat 4 jenis dari carding. Yang pertama adalah wiretapping. Biasanya jenis carding ini berupa penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Biasanya pelaku penyadapan bisa memperoleh banyak sekali informasi pribadi yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para korban. Yang kedua ada counterfeiting. Jenis carding yang berupa pemalsuan kartu kredit hingga terlihat sangat sekali mirip seperti aslinya. Biasanya pemalsuan kartu kredit ini sangat didukung dengan peralatan dan keahlian khusus. Yang ketiga yaitu phishing. Phishing biasanya menggunakan dengan teknik pengelabuan penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sangat sensitif seperti kata sandi dan kartu kredit. Biasanya para pelaku ini menyamar sebagai seseorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Yang keempat itu adalah misuse of card data. Biasanya merupakan carding berupa penyalahgunaan kartu kredit yang sangat tidak disadari oleh para pemilik aslinya. Biasanya para pelaku sangat berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit tersebut. Karena ketika mereka tidak hati-hati itu bisa ketahuan oleh para pemilik kartu. Makanya para pelaku sangat cerdas, sangat cerdik dalam menggunakan kartu kredit tersebut dengan sangat hati-hati untuk melancarkan aksinya. Carding. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking atau peretasan internet paling banyak di dunia.
kasus akses ilegal kartu kredit kembali terkuak. Kali ini pembobolan kartu kredit atau disebut carding. Para penjahatnya adalah pemilik agen wisata kekinian yang menggunakan selebritas sebagai sarana promosi. Setidaknya 6 selebritas digait untuk mempromosikan agen wisata online tersebut. Bahkan 2 diantaranya, Gisela Anastasia dan Tias Mirasih, kepada polisi daerah Jawa Timur mengaku mendapatkan tiket gratis. Pernah dapat uang, Mbak? Enggak pernah, kita tidak berbayar, jadi endorsement ini hanya daftar jasa. Dapatnya apa? Tiket, saya hotel, voucher hotel. Berapa kali Mbak menerima endorse-nya? Aku 1. Sering approaching-nya Langsung. Instagram. Kalau saya melalui Instagram dan juga WhatsApp pribadi asisten saya. Begitu. Cara personal nggak kenal, Mbak ya? Cara personal kita nggak kenal, tapi melalui proses dari endorsement kemarin mereka mendekatkan diri juga, Jadi kenal. muncul. Sebelumnya mah nggak kenal. Jadi kenal. Akhir Februari lalu, polisi telah menangkap 4 orang pembobol kartu kredit yang dibelikan tiket pesawat dan pemesanan kamar hotel. Selain tiket pesawat gratis, para tersangka juga memberi para selebritas yang di-endorse kamar hotel dengan diskon besar. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya. Jika Anda pernah menerima pesan singkat melalui email, SMS, atau WhatsApp dari perusahaan ternama atau familiar, kemudian memerintahkan Anda mengklik tautan yang ada, waspadalah. Alih-alih mendapatkan barang dengan harga murah, bisa-bisa Anda sedang menjadi korban phishing. Phishing, istilah yang kurang populer, tetapi kejahatan ini sudah semakin sering terjadi. Sederhananya, phishing adalah teknik menipu dengan memalsukan situs atau website, dibuat semirip mungkin dengan nama dan tampilannya dengan perusahaan yang asli. Kerugiannya data pribadi atau paling parah, rekening Anda bisa dibobol maling. Bagaimana kita bisa terhindar dari kejahatan phishing ini? Kita harus waspada terhadap email-email yang kita terima, termasuk email seolah-olah menang undian, seolah-olah mungkin ada pengiriman barang yang masuk ke yang kita dapat, ada informasi tentang rekening tabungan dari yang kita miliki gitu ya. Ini harus kita waspadai karena bisa jadi itu juga merupakan bagian dari aktivitas phishing gitu ya. Yang kita harapkan adalah bahwa juga pemerintah, regulator aware juga terhadap masalah-masalah itu. Selain merugikan konsumen, kejahatan phishing juga dipastikan membuat reputasi perusahaan yang asli tercoreng. Tidak hanya itu, secara merek dagang, kredibilitas perusahaan asli bisa diragukan oleh konsumen yang buntutnya menekan penjualan. Ini adalah sebuah kegiatan crime, ya, suatu kegiatan kriminal. Oleh karena itu, maka perusahaan tentu harus berhati-hati. Karena sekarang ini teknologi sangat memungkinkan bagi orang untuk melakukannya. Tetapi perusahaan juga bisa mencegahnya karena ada resiko-resikonya. Resiko yang pertama adalah ini bisa jadi pemberitaan negatif. Diberitakan negatif karena perusahaan tidak peduli dengan data privacy. Ya. Kemudian diberitakan bahwa perusahaan tidak mempunyai sistem yang memadai, berbahaya, sehingga membuat yang lain juga terancam. Kemudian yang ketiga adalah nanti harus terlibat peristiwa hukum. Karena peristiwa hukum nanti ada masalah reputasi. Di zaman pandemi, kemutahiran teknologi adu balap pamer kecanggihan. Teknologi menjadi pisau mata dua, sebagai sumber pendapatan atau justru awal petaka kerugian. Selain individu dan perusahaan harus waspada, pemerintah harus andil memberangus kejahatan siber ini. Dian Silitonga, Bimo Wicaksono, Kompas TV, Jakarta. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya cybercrime carding kepada Anda. Yang pertama, ketika Anda bertransaksi di toko, di restoran, di Alfamart, atau dimanapun kalian berada, pastikan kalian menggunakan kartu kredit yang menggunakan alat mesin EDC. Yang kedua, ketika Anda bertransaksi melalui online, pastikan bahwa website itu aman dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi data atau memiliki reputasi yang sangat baik. Sebaiknya jika ingin bertransaksi secara online, tidak pada area hotspot
karena pada hari raya tersebut rawan terjadinya interseksi data. Yang ketiga, jangan mudah memberikan informasi atau identitas kartu kredit Anda kepada orang lain. Yang keempat, jika mendapatkan surat tagihan kartu kredit dari bank, sebaiknya disimpan, dan jika ingin membuangnya maka harus dihancurkan terlebih dahulu agar informasi-informasi di kartu kredit Anda tidak bisa kelihatan. Yang kelima, jika ada pihak yang menagih atas pembayaran atau transaksi lainnya, segera laporkan ke bank untuk dilanjutkan investigasi.